Selamat datang kepada para peserta kajian Kismis, kajian Islam sore ini di Salemba. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi, ya kajian pada link yang tertera di layar. Dan sekarang insya Allah kita akan segera mulai untuk kajiannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmat serta limpahan rahmatnya. Kita semua bisa berkumpul bersama secara daring sore ini, dan tidak lupa salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ucapkan selamat datang juga kepada seluruh peserta kajian Kismis 2022. Dan tema kajian kali ini adalah seri I Am a Muslim, karakter pemuda Islam sebagai tonggak kemajuan peradaban. Ya, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Yusuf. Pada kesempatan ini saya akan memandu jalannya kajian sore hari ini. Dan sebelum kita mulai rangkaian acara pada hari ini, baiknya kita buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sebelum memulai kajian, saya akan membacakan beberapa peraturan kajian pada sore hari ini. Dan yang pertama adalah selamat datang kepada teman-teman sekalian, selamat datang di Kismisineri. Dan yang kedua, peserta diharap untuk mengisi link presensi. Dan yang ketiga, saat sesi tanya jawab, dipersilakan kepada peserta untuk raise hand atau bisa juga chat di kolom komentar, di kolom Q&A. Dan untuk rundown hari ini, kita akan mulai nanti dengan pembukaan yang dilakukan sekarang, lalu ada tilawah, kajian, dan nanti pada pukul 5 kita insya Allah akan mulai tanya jawab. Dan mari kita simak terlebih dahulu pembacaan ayat Al-Quran dari Saudara Muftah. Kepada Saudara Muftah, dipersilakan. Baik, izin. Perkenalkan saya Ikrar, saya akan membacakan tilawah pada sore hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إنا نعلم ما لا تعلمون Sadaqallahul Azim. Dengan artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Terima kasih kepada Saudara Ikrar. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, untuk kajian hari ini, insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz Dr. Agus Setiawan, LCMA. Beliau merupakan S1 lulusan terbaik Asia pada Fakultas Hadis dan Ilmu Hadis, Universitas Al-Azhar, Mesir, angkatan 1995. Beliau juga merupakan S2 dari Analisa Hadis, Universitas Omdurman Sudan 2001, dan S3 Fikih dan Hadis Universitas Kebangsaan Malaysia 2005, dengan karya tulis yaitu Fikih Zakat Kontemporer dan masih banyak lagi. Mungkin teman-teman bisa baca di layar juga ya. Ya, selamat sore, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Mungkin selanjutnya mari kita simak bersama-sama pemaparan dari Ustadz Dr. Agus Setiawan, LCMA. Pada Ustadz Agus, dipersilakan. Terima kasih Mas Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, peserta Kismis kajian Islam sore IMERI Salemba yang dimuliakan Allah, tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di sore hari ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Sore hari ini kembali Allah percayakan hidup bagi kita, Allah sehatkan kita, Allah limpahkan rizkinya yang begitu luas kepada kita. Sungguh kalau kita bermaksud menghitung nikmatnya, kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang kita cintai, sosok yang kita rindui, kita berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita untuk berjumpa dengan beliau serta satu surga dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, saya dimaklumkan bahwa ini serial dari I Am Muslim, ya. Bagaimana kita menyatakan isyhadu bi anna muslim. Saksikanlah kami adalah seorang muslim. Dan perlu saya sampaikan di sini bahwa belajar itu adalah ibadah dan berprestasi adalah dakwah. Ya. Jadi belajar kita merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun berprestasi merupakan dakwah. Dengan kita menunjukkan prestasi yang gemilang, dengan kita menunjukkan bagaimana selaku seorang muslim ternyata kita mampu untuk berprestasi, maka ini menjadi sebuah daya tarik dan dalam bahasa agamanya merupakan dakwah bagi kita. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, tema yang diamanahkan kepada saya adalah Muslim sebagai tonggak peradaban. Kalau kita berbicara tentang peradaban, maka berasal dari kata-kata adab, ya, adab, di mana peradaban artinya adalah suatu masyarakat yang memiliki adab dan juga tentunya kemajuan. Namun harus kita ingat bahwa peradaban dalam Islam bukan saja diukur dari kemajuan ilmu dan pengetahuan, tapi juga peradaban dalam Islam diukur dengan sejauh mana nilai-nilai surgawi atau yang disebut dengan heavenly value. Adanya nilai-nilai surgawi yang ada di tengah-tengah masyarakat muslim. Karena itu peradaban dalam Islam bukan saja diukur dari hal-hal materi, berapa tinggi bangunan yang ada, berapa banyak buku-buku yang ditulis oleh para ilmuwan, namun juga dilihat dari bagaimanakah moralitas, adab yang ada di antara masyarakat itu. Itulah peradaban dalam Islam. Nah, kalau kita berbicara tentang Muslim sebagai tonggak peradaban, maka hal yang pertama yang perlu kita lihat adalah bahwa Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini telah menjelaskan kepada kita, bahkan saya mengatakan di sini memberikan sebuah doktrin bagaimana untuk memajukan sebuah peradaban. Kalau bukan karena waktu, maka akan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang bisa ditampilkan untuk menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim
meminta kepada kita selaku umat Nabi Muhammad SAW untuk memajukan peradaban. Ya. Dan saya pilihkan beberapa saja. Ya. Begitu juga dengan as-sunnah an-nabawiyah. Berapa banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memotivasi kepada kita untuk memajukan sebuah peradaban. Namun dikarenakan waktu saya pilihkan beberapa ayat dan hadis dan kita akan lihat bagaimanakah di antara apa yang dilakukan oleh para ulama dalam memajukan sebuah peradaban. Hadirin hadirat para penduduk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat 46 meminta kepada kita dengan bahasa yang sangat-sangat halus. Allah Subhanahu wa taala meminta kepada kita untuk berkeliling dan melihat bagaimanakah penciptaan langit dan bumi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu mereka memiliki hati yang dengan hati itu mereka dapat memahami, atau mereka memiliki telinga yang dengan telinga itu mereka dapat mendengar, karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tapi yang buta itu ialah hati yang ada di dalam dada. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini secara tersirat dan tadi saya katakan dengan halus meminta kepada kita untuk melihat bagaimana penciptaan di bumi ini. Bagaimana Allah minta kepada kita untuk berjalan di bumi. Sehingga kemudian kita bisa melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran meminta kepada kita untuk menggunakan akal kita berpikir. Ya. Subhanallah. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala saya sudah 27 negara saya sambangi. Ya. Eropa 10 negara, belum lagi Asia termasuk Jepang, Korea, Taiwan, belum lagi Amerika, di Amerika ke 10 state. Masya Allah, dengan itu bisa melihat bagaimanakah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari ini kalau di Kanada itu lagi musim fall, jadi lagi musim gugur. Dan sebelum gugur tersebut, bagaimana daun yang tadinya hijau kemudian menguning, ada juga yang memerah. Subhanallah. Dulu Ana melihat bahwa ini kayak di lukisan saja. Ada daun pohon yang berwarna kuning, ada daun pohon yang berwarna merah. Ternyata memang begitulah adanya. Begitulah adanya. Baru kemudian daun itu akan rontok dan pohon itu seperti pohon mati. Ketika itulah maka pohon tersebut survive. Bagaimana bertahan hidup? Dia tidak mati, hanya merontokkan daunnya. Kemudian pada saat nanti musim semi, mulai lagi keluar daunnya dan itu hijau sangat indah sekali. Berjalan di muka bumi kata Allah Subhanahu wa taala agar kemudian hati kita bisa memahami. Subhanallah. Ini yang Allah minta kepada kita. Allah mendoktrin kepada kita untuk kemudian menggunakan akal kita, untuk menggunakan apa yang Allah anugerahkan kepada kita, untuk kemudian melihat bagaimana perbedaan waktu antara satu negara dengan negara yang lain, agar kemudian kita bisa memahami. Coba, Ramadan tahun-tahun ini di Amerika dan juga di Eropa itu musim panas, summer. Dan Anda pernah merasakan di Eropa dan juga pernah merasakan di Amerika, kalau puasa itu musim panas, maka siang itu lebih panjang. Ini terakhir 7 tahun yang lalu anak ke Austria, ke Vienna, dan juga ke beberapa negara di Eropa, itu subuh jam 2.30. Subuh. Dan maghrib itu jam 9.30 malam. Subhanallah. Sekitar 19 jam waktu siang. Jadi ketika maghrib itu memang sudah tidak ada lagi tanda-tanda, kalau kita di sini adalah ada tanda-tanda kemerahan di langit. Sudah tidak ada, memang sudah gelap. Makanya Board of Imam di Europe, di Eropa, itu menetapkan bahwa 1 hour and half, 1 jam setengah setelah maghrib, itu merupakan waktu Isya. Dan pada saat anak pertama sekali mengimami untuk sholat tarawih,
Dapat 2 rakaat kemudian sudah disampaikan, Ustadz bacaannya jangan panjang-panjang. Kita udah jam berapa ini? Mau selesai jam berapa? Belum kemudian dari kedutaan kita harus pulang. Sedangkan jam 2 kita sudah mesti sahur. Karena jam 2:30 merupakan subuh. Subhanallah. Ya. Berjalan di muka bumi untuk menyaksikan bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tadi disampaikan oleh Mas Muhammad Yusuf, Ana ambil master di Sudan. Ya. Sudan negara yang ada yang dengan joke ya mengatakan Sudan itu 2 musim. Musim panas dan panas sekali. Ini joke-nya. Ya. Karena memang sangat panas sekali. Ya. Kadang saya merasa saya punya uang tapi kayak nggak laku. Karena kenapa? Hampir sulit mencari toko-toko ataupun warung-warung untuk sekedar kita jajan. Bisa luar biasa. Dibayangkan betapa panasnya. Tapi yang menariknya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Untuk keperluan vitamin C dari mereka yang tinggal di negara panas tersebut, ada 2 buah. Yang ini sepanjang tahun ada. Nggak ada musimnya. Sepanjang tahun ada. Yang pertama pisang, yang kedua adalah jeruk. Jeruknya jeruk sankis. Sepanjang tahun, nggak ada musimnya. Memang buah yang lain ini sangat susah. Contoh anggur. Ya. Kalau beli anggur itu sakit hati kita. Karena bukan di gram. Per biji dihitung. 1, 2, 3. Per biji dihitungnya. Tapi Allah Maha Kuasa. Allah memberikan bagaimana manusia memiliki kesempatan untuk tetap sehat. Sepanjang tahun, dan jeruknya bukan jeruk biasa, jeruk sankis dan rasanya manis. Begitu juga dengan pisang. Subhanallah. Allah minta kepada kita untuk berjalan di muka bumi, ya. Sehingga kemudian hati kita bisa menjadi luluh, hati kita bisa menjadi lembut untuk melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya belughu hadzal din ma balaghal lailu wan nahar." Agama ini akan sampai ke tempat-tempat yang merasakan siang dan malam. Saya tanya kepada antum semuanya, adakah negara yang tidak merasakan siang dan malam? Tidak ada. Ini merupakan sabda Nabi yang menunjukkan bahwa agama ini akan sampai ke tempat-tempat, akan sampai ke seluruh negara yang ada. Karena mereka semuanya merasakan siang dan malam. Dari 27 negara yang pernah saya sambangi untuk berdakwah. Subhanallah. Saya pernah ke negara pecahan daripada Yugoslavia. Nama negaranya Slovenia. Ya. Kedua kota. Yang pertama ke Ljubljana, yang kedua ke Celje. Begitu indahnya kota tersebut. Ya. Dengan blue sky-nya. Ya. Tapi subhanallah. Gak terbayangkan oleh ana bahwa di negara tersebut ada muslimnya. Subhanallah. Ya. Jadi Al-Quranul Karim secara tersirat meminta kepada kita menggunakan akal kita untuk kemudian membuka mata kita. Dan Allah mengatakan dalam ayat ini, yang sering buta itu adalah bagaimana buta hati, tidak melihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, di surat Ali Imran, ini merupakan ayat yang sering untuk kita dengar ataupun kita baca. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit, dalam penciptaan bumi, dan pergantian silih bergantinya siang dan malam, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ada 2 hal yang Allah inginkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana kita menggunakan akal kita. Kita melihat bagaimana penciptaan langit. Kita lihat bagaimana penciptaan bumi. Saya ke Houston, ya, dan kemudian ke NASA. Ya. Kemudian melihat bagaimana persiapan pesawat-pesawat ruang angkasa. Dan di situ juga kemudian digambarkan hasil-hasil temuan NASA. Subhanallah. Ya. Bagaimana Allah menciptakan langit ini. Bagaimana Allah menciptakan bumi ini. Ya. Bumi, kita berada dalam sebuah galaksi. Dan bumi ini tidak terlampau dekat dengan matahari. Para saintis mengatakan kalau bumi ini terlalu dekat dengan matahari, air akan mendidih
panas nggak keru-keruan, dan bumi ini tidak layak untuk dihuni. Bumi juga tidak terlalu jauh dari matahari. Karena kalau bumi ini terlampau jauh dari matahari, maka air yang ada itu akan sangat dingin sekali. Bahkan akan membeku dan tidak juga bisa untuk dihuni. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Allah berfirman dalam surat Yasin, ya. Allah berfirman dalam surat Yasin, bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan semua ini berada pada pos-posnya, ya. Walikullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah jadikan masing-masing itu di pos-posnya. Bumi tidak terlampau dekat dengan matahari dan bumi juga tidak terlalu jauh dari matahari. Subhanallah. Allah minta kepada kita melihat bagaimana bumi. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan lautan 2 kali lebih banyak daripada daratan dalam Al-Qur'an. Dan ternyata secara faktanya begitulah yang ada. Lautan ini jumlahnya lebih luas daripada daratan. Subhanallah. Bahkan ada seorang penasehat Kesultanan Brunei, ya, Prof. Agus, namanya sama dengan saya, tapi beliau pakar oceanologi, ya, pakar tentang kelautan. Beliau nulis buku judulnya Al-Quran dan Ilmu Kelautan. Bagaimana beliau menghadirkan firman Allah dalam surat Ar-Rahman, bagaimana beliau menghadirkan firman Allah dalam surat Al-Hadid, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di antara sekian banyak lautan ada marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah berfirman ada 2 lautan yang menyatu, ya. Ada 2 lautan yang bertemu, tapi antara satu lautan dengan lautan yang lain terasa seperti ada dinding yang tidak bisa ditembus. Beliau mengatakan ada beberapa lautan yang seperti ini. Dan kemudian ketika menggunakan drone, bagaimana kemudian melalui atas ini difoto, subhanallah. Bagaimana warna air lautan yang ini, bagaimana warna air lautan yang ini. Dan di tengah-tengah memang seolah-olah ada pembatas yang tidak bisa ditembus. Bukan itu saja, beliau meneliti bahwa ternyata ikan-ikan yang berada di daerah sini itu nggak bisa untuk kemudian ke daerah yang satunya. Yang ini juga tidak bisa untuk masuk ke yang satunya lagi. Subhanallah. Betul-betul terasa bagaikan ada dinding yang membatasi. Para saintis mengatakan bahwa ini disebabkan karena kadar garam yang berbeda. Sehingga ikan ketika akan masuk dia merasakan bahwa, oh ini kadar garamnya berbeda. Tapi kalau kita menggunakan sedikit akal kita, maka yang namanya garam, ketika diletakkan di air, dia akan larut. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Kedua lautan itu bertemu dengan kadar garam yang berbeda, tapi tidak larut dalam artian betul-betul seolah-olah ada dinding yang membatasi antara satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Allah minta kepada kita untuk melihat ini semuanya. Menggunakan akal kita. Yang berikutnya, bagaimana dalam surat Luqman ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara annallaha yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri ila ajalin musamma wa annallaha bima ta'maluna khabir. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan malam kepada siang dan memasukkan siang kepada malam. Allah tundukkan matahari dan bulan masing-masing berjalan sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Subhanallah. Allah mengatakan Allah memasukkan malam ke dalam siang. Hadirin khotul iman rahimakumullah, lihat Allah Subhanahu wa taala seolah-olah menjadikan bahwa ini merupakan sebuah sesuatu yang bisa kemudian diselipkan dan dimasukkan satu dengan yang lainnya. Jadi bukan diganti. Allah bukan mengganti siang, saat ini kita sore ya, bukan mengganti siang dengan malam, tapi Allah memasukkan. Karena kenapa? Karena bumi ini ya, ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan kemudian berputar, dan sehingga kemudian ada bagian yang merasakan siang di saat yang sama.
ada belahan bumi yang lain yang merasakan malam. Ya, subhanallah. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar wasyamsa wal qamar wan nujumu musakharatun bi amrih. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Allah lah yang menundukkan malam dan siang, matahari dan rembulan untukmu, dan bintang-bintang itu ditundukkan untukmu dengan perintahnya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda-tanda kekuasaan bagi kaum yang memahaminya. Selain kita diminta untuk melihat bagaimanakah penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala minta kepada kita untuk memperhatikan siang dan malam. Subhanallah. Ini luar biasa. Ya. Malam tiba di belahan bumi yang lain, itu siang, subhanallah. Ya. Hadirin, coba kalau Allah berikan rezeki kepada antum untuk pergi ke Amerika. Ana pernah 3 kali ke Amerika, dan flight dari Soekarno-Hatta ini rata-rata malam. Ada yang jam 11, ada yang jam 1 dini hari. Ana 3 kali itu menggunakan yang pertama itu menggunakan pesawat Jepang, jadi transit di Narita. 2 kali itu menggunakan pesawat Qatar Airways dan transit di Doha. Yang menariknya adalah kalau kita berangkat ke Amerika, itu kan malam. Jadi kita di pesawat itu kita buka jendela, itu gelap. Kita baca doa safar sekaligus doa tidur. Ya. Dan subhanallah, transit di Jepang, transit di Doha, itu masih malam. Ya. Habis kemudian transit, take off lagi, itu gelap lagi. Dan subhanallah, sepanjang jalan itu, sepanjang perjalanan, ini kita melalui malam. Yang menarik adalah sampai di Amerika, the same day, hari yang sama. Kita berangkat tanggal 20 Oktober, sampai di Amerika 20 Oktober. Subhanallah. Tapi pulangnya itu flight rata-rata pagi. Anda pernah sekali dari New York dan 2 kali dari Los Angeles. Jadi pesawat pagi itu kita sudah sholat subuh di Amerika. Pesawat jam 7, jam 8, something like that. Nah kemudian pada saat kita transit, kalau ini siang terus kalau pulangnya. Kita sholat zuhur dengan asar di Jama' dan Qasar di tempat transit, di Doha, di Narita, di Tokyo. Ketika kemudian sampai di Jakarta, itu sore, sekitar jam 4. Jadi ketika dijemput oleh istri, saya tanya, sekarang jam berapa? Jam 4. Tapi, ini ada tapinya. Kalau kemudian kalian kembali dari Amerika, berangkat dari sana tanggal 19 pagi, nyampe ke Indonesia, itu sore tanggal 21. Beda 1 hari. Kita berangkat tanggal 19, nyampe tanggal 21. Nah, ini bagi Pak Ustadz ada suatu pertanyaan besar. Bagaimana sholatnya? Bagaimana puasa? Kalau puasa anggaplah kita qadha, kita ganti di hari yang lain. Tapi sholatnya, kita tidak merasa meninggalkan sholat. Tanggal 19 subuh kita sholat di Amerika, zuhur dan asar, tanggal 19 kita berada di negara transit. Tapi tiba di Indonesia, itu asar tanggal 21. Yang tanggal 20-nya bagaimana kita sholat? Yang maghrib isyaknya tanggal 19 bagaimana sholatnya? Subhanallah. Tidakkah kita lihat bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah minta kepada kita untuk kemudian menggunakan akal. Inilah secara tidak langsung Allah Subhanahu wa ta'ala minta kepada kita untuk menggunakan akal kita. Untuk menggunakan bagaimana apa yang Allah berikan kepada kita, memahami alam, mengambil dan menjadikannya sebagai ilmu pengetahuan. Itulah yang menjadi peradaban luar biasa. Makanya dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan memahamkan dalam perkara agama. Jadi bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kebaikan kepada hambanya,
Allah jadikan sang hamba itu faham, bertambah ilmunya. Ya. Jadi dengan kita menggunakan akal, dengan kita mempelajari ilmu pengetahuan, dengan kita mengembangkan ilmu pengetahuan, itu di antara ciri dan tanda bagaimana Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam minta kepada kita untuk menggunakan akal kita, belajar. Ya. Tidak pernah kena lelah. Alhamdulillah. Jadi kembali bahwa subhanallah. Ya. Dari sunnah-sunnah Nabi SAW sangat banyak sekali. Ya. Bahkan hadir khotal iman rahimakumullah. Ya. Kita lihat bahwa tradisi menggunakan akal, tradisi belajar. Ya. Alhamdulillah. Ini kita lihat bagaimana menjadi sebuah tradisi dari generasi pertama dari kalangan sahabat. Generasi terbaik daripada umat ini. Diriwayatkan dari Katsir bin Qais. Beliau mengatakan, aku pernah duduk bersama dengan sahabat bernama Abu Darda di masjid di Damaskus. Damaskus itu di Syria sekarang. Lalu datang seorang pria dan berkata, wahai Abu Darda, aku datang dari Madinatul Rasul. Aku datang dari Madinah ke Syria. Ya. Karena ada satu hadis yang sampai kepadaku bahwa hadis ini engkau yang mendengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku datang untuk mendapatkan kejelasan dari hadis itu. Subhanallah. Ya. Berangkat dari Madinah ke Syria untuk menjumpai sahabat Abu Darda hanya lantaran satu hadis yang ingin dia konfirmasi dari sahabat Abu Darda. Subhanallah. Ya. Beginilah tradisi para salafus soleh berkaitan dengan perhatian literasi dan narasi. Bagaimana mereka menggunakan akal, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka mencatat, bagaimana mereka membaca, dan lain sebagainya. Bahkan saya katakan di sini bahwa Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, dalam kitab tarikhnya, beliau mengatakan, aku pernah mendengar Ali bin Ubaidillah bin Abdul Ghaffar Al-Lughawi, atau yang dikenal dengan Syekh As-Samsamani, menceritakan bahwa ada seorang ulama yang bernama Muhammad bin Jarir At-Tabari, itu pernah menetap, artinya tinggal 40 tahun di kota itu, dan setiap harinya dia menulis 40 halaman. Subhanallah. Sehari beliau menulis 40 halaman. La haula wala quwata illa billah. Luar biasa. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Lantas apa perbedaan dan keutamaan dari orang Muslim dibandingkan umat yang lainnya? Ya. Apa yang menjadi keistimewaan kita? Ya. Yang pertama adalah saya ingin katakan adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya dengan membawa Al-Qur'an dan agama yang benar untuk dimenangkan atas segala agama walaupun orang-orang musyrikin tidak menyukai. Jadi yang membedakan antara kaum muslimin dengan umat ataupun dengan agama yang lain adalah bagaimana mereka berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan keistimewaan. Sehingga ketika mereka merenung, ketika mereka melakukan penelitian, ketika mereka melakukan research, maka niatnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika para ilmuwan muslim mereka melakukan research, melakukan uji coba dan lain sebagainya, mereka merasakan bahwa ini sebagai ibadah kepada Allah. Tuntunan Al-Quran. Inilah yang menjadikan keistimewaan dari kaum muslimin dibandingkan daripada umat agama yang lain. Karena ada bimbingan Al-Quranul Karim. Ya. Hadir khotal iman rahimakumullah. Yang berikutnya adalah sebuah ayat dalam surat An-Nur. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang hal yang sangat-sangat utama, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'adallahu alladhina amanu minkum
wa amilus salihat la yastakhlifannakum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika saya ke Austria, saya berkesempatan untuk menjadi khatib Jumat di kantor UN di Austria. Jadi kantor PBB itu ada di beberapa negara, di New York, ya, kemudian juga di Austria, di Vienna, di Wina. Ya. Saya khutbah Jumat dengan judul 5 potensi yang dimiliki oleh peradaban Islam. 5 potensi yang dimiliki oleh peradaban Islam. Ini nggak ada di slide, mudah-mudahan kalian bisa hafal. Yang pertama adalah potensi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan sumber daya alam. Sumber daya alam yang melimpah di negeri-negeri kaum muslimin. Coba ini ya, yang hadir nanti bisa searching. Bagaimana Allah menitipkan sumber daya alam yang begitu melimpah di negeri-negeri kaum muslimin. Indonesia, Malaysia, Timur Tengah. Allah titipkan sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Nah, ini yang kemudian menjadikan orang-orang yang melihat ini iri dan bermaksud untuk merampas dan mencuri daripada negeri-negeri muslim. Jadi sumber daya alam luar biasa. Yang kedua, yang dimiliki potensi daripada peradaban Islam adalah bagaimana sumber daya manusianya. Berapa jumlah kaum muslimin, subhanallah. Yang ketiga, potensi yang dimiliki oleh peradaban Islam adalah at-tarikh al-ariq. Bagaimana sejarah gemilang dari peradaban Islam. Ya, ini sudah tercatat dengan tinta emas. Bagaimanakah peradaban Islam mampu untuk menunjukkan bagaimana keagungan peradaban Islam dalam sejarah. Ini nggak bisa dipungkiri. Yang keempat, di antara potensi yang dimiliki oleh peradaban Islam adalah asy-syariah al-gharra. Bagaimana syariat Islam yang mulia ini. Ini merupakan potensi dengan hukum yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, dengan syariat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan potensi yang luar biasa. Bagaimana menyeimbangkan antara materi dengan rohani. Bagaimana kemudian syariat Islam ini Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan. Jadi Allah yang Maha tahu tentang bagaimanakah manusia. Syariat Islam. Dan yang terakhir saya katakan, potensi yang dimiliki oleh peradaban Islam adalah janji Allah. Bahwa peradaban ini akan menjadi soko guru bagi peradaban yang lainnya. Hadirin bisa lihat surat An-Nur ayat 55 ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berjanji, wa'adallahu alladzina amanu minkum. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian. Ini janji Allah. Wa amilus salihat, dan orang-orang yang mengerjakan amal-amal soleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ardi. Ya. Allah Subhanahu wa taala sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah menjadikan orang sebelum mereka itu berkuasa. Wala yumakkinanna dinahumul ladzi irtadha lahum, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhoi kepada mereka. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menukar keadaan sesudah keadaan ketakutan menjadi aman sentosa. Apa syaratnya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Ya. Bagaimana mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Tapi waman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasiqun. Barang siapa yang tetap kufur sesudah janji itu,
maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Lihat, ini potensi janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ketika berjanji, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Allah pasti akan memenuhi janjinya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita berkuasa. Allah akan jadikan bagaimana Islam menjadi soko guru peradaban bagi yang lainnya. Allah tukar rasa khawatir yang sekarang bagaimana ya, kriminalisme dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian manusia mengukur keutamaan manusia yang lain dikarenakan materi yang dimiliki. Ini semuanya ketika nanti Allah Subhanahu wa taala jadikan Islam menjadi soko guru peradaban daripada hal-hal yang lain, maka hadirin khwatal iman rahimakumullah, ini semuanya Allah akan tukar. Yang tadinya penuh dengan rasa takut, kekhawatiran, cemas, maka kemudian akan diganti dengan rasa aman. Ya. Diganti ini semua. Janji Allah Subhanahu wa taala. Inilah diferensiasi antara kaum muslimin dengan non-muslim. Bagaimana Al-Quran Allah turunkan untuk kemudian menjadi dasar untuk sebuah peradaban. Dan Allah Subhanahu wa taala juga di sini yang menjadi perbedaan yang mendasar adalah janji Allah. Allah Subhanahu wa taala akan jadikan peradaban Islam sebagai soko guru daripada peradaban-peradaban yang lainnya. Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Berikutnya ada beberapa waktu untuk sedikit melihat bagaimanakah para ilmuwan-ilmuwan muslim mampu mengubah dunia. Tadi saya cerita 10 negara di Eropa pernah saya sambangi dalam berdakwah. Salah satunya di Italia. Di Italia saya berkesempatan untuk ke Venesia, kota di atas air. Ya. Bagaimana kota ini indah, bagaimana kota ini banyak sekali peninggalan dari orang-orang pintar dari kalangan zaman dulu. Ya. Ada Galileo, ya, ada juga yang lainnya. Yang menarik adalah ketika saya ke suatu museum, dan di depannya itu ada patung wajah-wajah para ilmuwan-ilmuwan yang diakui oleh dunia. Nah, yang menariknya adalah di antara patung-patung kepala itu, ada beberapa yang itu patung kepala ayam. Patung kepala ayam. Jadi patung ayam. Hadirin khotbah liman rahimakumullah, tapi kepalanya saja begitu ya. Dan ketika saya dekati, ternyata itu nama-nama para ilmuwan muslim. Ya, Al-Khwarizm, Avicenna, dan lain sebagainya. Jadi saya tanya kepada yang jaga museum itu. Ya, ini muslim mereka. Ya. Orang sana memang agak fanatik dengan bahasa Itali. Jadi awalnya nggak mau ngejawab, tapi akhirnya kemudian dia mengatakan no. Ya. Loh, saya bilang ini muslim. No. Tapi mereka ini adalah orang Arab, katanya gitu. Jadi tidak mengakui bahwa mereka ini adalah Muslim, tapi mereka akui bahwa ini adalah Arab. Ya. Saya bilang never mind, nggak masalah. Ya. Yang penting adalah bahwa ternyata mereka ini diakui sampai sekarang. Ya. Di museum-museum itu diakui. Ada yang dengan patung wajah mereka, ada yang kemudian diganti kayak tadi gitu ya, dengan patung kepala ayam dan lain sebagainya. Tapi nama yang mereka maksudkan itu dengan very clear bahwa yang dimaksud itu adalah para ilmuwan-ilmuwan muslim. Subhanallah. Okay. Hadirin khotbah liman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yansurannallahu man yansuruh. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah. Nih. Jadi rumusnya adalah ketika kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan bantu kita. Allah akan berikan jalan buat kita. Allah akan mudahkan buat kita. Makanya kalau saya amati, ini masuk kepada poin kedua ataupun yang lainnya. Apa yang menjadikan para ilmuwan-ilmuwan muslim ini mampu memberikan sumbangan peradaban yang luar biasa? Jawabannya adalah karena mereka melakukan penelitian, mereka melakukan research dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi apa yang mereka teliti, apa yang mereka uji coba itu adalah sesuatu yang akan bermanfaat bagi manusia. Tidak ada yang kontraproduktif bagi manusia. Tidak ada. Tidak ada kalangan ilmuwan muslim yang meneliti senjata kimia. Tidak ada ilmuwan muslim yang kemudian melakukan penelitian dan hasilnya kontraproduktif. Tidak. Yang mereka lakukan ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Oh, saya sholat harus tepat waktu. Bagaimana kemudian matahari. Itulah yang kemudian mereka mencoba merangkai dan membuat apa yang disebut dengan elephant watch. Jam gajah. Bagaimana dibuat sebuah inian seperti jam modern sekarang. Tapi menggunakan bahan yang lain. Ditempelkan di punggung gajah. Dan subhanallah. Dengan kemudian matahari ini bergeser, itu juga ikut bergeser. Inilah yang kemudian teknologinya dibawa ke Spanyol. Bagaimana dibawa ke Granada. Dan kemudian dari sini kemudian teknologinya dibawa sampai kemudian ke Swiss. Sehingga sekarang kalau seseorang menggunakan jam kayaknya kurang gimana kalau bukan menggunakan jam buatan Swiss. Hadirin khotul iman rahimakumullah, jadi dalam rangka ibadah. Makanya ada buku serial tentang ilmuwan muslim. Ini cukup bagus. Ada 10 serial. Ada Ar-Razi, Al-Biruni, Ibnu Battuta, Ibnu Sina, Ibnu Battar, Ibnu Haytham, Al-Khawarizm, Jabir bin Hayyan, Ibnu Khaldun, Umar Al-Khayyam. Ini bagus serial buku. Dan yang tidak kalah menariknya adalah ini yang saya sarankan. Ada sebuah buku berjudul Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia. Karangan Profesor Dr. Ragib Assirjani. Yang menarik dari muqaddimah buku ini adalah bahwa beliau mengatakan kenapa para ilmuwan muslim itu mampu untuk memberikan sumbangan pada peradaban yang gemilang. Profesor Dr. Ragib Assirjani mengatakan bahwa tadi yang saya sampaikan, mereka melakukan penelitian, research dan lain sebagainya dalam rangka ibadah kepada Allah. Bagaimana agar khatib pada saat berceramah suaranya sampai terdengar ke orang-orang yang berada di belakang masjid. Maka para ulama, para ilmuwan muslim, mereka berpikir melakukan penelitian, melakukan uji coba, akhirnya kemudian mereka dapatkan apa yang disebut dengan seni bina atau arsitek. Bagaimana ruangan itu banyak lekuk-lekuknya agar suara kemudian terpantul sehingga kemudian tanpa menggunakan mikrofon suara terdengar sampai kepada orang yang terakhir yang ada di masjid, yang di ujung masjid. Dan ini ketika saya ke Harvard, saya pernah diminta ngisi di Harvard, pengajian Muslim atau masyarakat Indonesia dan juga non Indonesia di hallnya itu ternyata menggunakan konsep arsitektur seperti ini. Jadi banyak sudut-sudutnya. Tapi subhanallah, memang suara jadi terdengar. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Jadi mereka melakukan research, mereka melakukan uji coba, melakukan penelitian dalam rangka untuk berkhidmat terhadap Islam. Terhadap Islam. Nah, kita ambilkan contoh beberapa. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ini sangat terkenal. Sampai beliau dikatakan sebagai bapak kedokteran modern. Salah satu buku beliau yang sangat-sangat diakui adalah Qanun fit Tibb, atau The Canon of Medicine. Dan ini ternyata dipakai, digunakan oleh mahasiswa dokter di Eropa. Subhanallah. Ibnu Sina. Ini ulama muslim. Hadirin khotul iman rahimakumullah. Ini merupakan bapak daripada kedokteran modern. Atau yang dikenal dengan Avicenna dan lain sebagainya. Yang kedua hadirin khotul iman rahimakumullah adalah Ibnu Khaldun. Nama asli beliau adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Beliau seorang sejarawan muslim dari Tunisia dan beliau sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, ilmu sosiologi dan juga ekonomi. Dalam karya beliau yang dikenal dengan Muqaddimah. Muqaddimah itu kalau kita biasanya singkat. Tapi justru buku beliau yang judulnya Muqaddimah
Ini merupakan dasar ilmu sosiologi, dasar ilmu ekonomi. Bagaimana beliau kemudian menjelaskan bahwa orang-orang kalau yang tinggal di daerah pendataran tinggi, yang udaranya sejuk, ini berpengaruh kepada perilaku mereka. Dengan orang-orang yang tinggal di pesisir berbeda. Di kita, mohon maaf, misalkan ada yang dari Sumatera, ada yang dari Pulau Jawa ada juga yang dari Banten, ada yang dari Jawa Barat juga ada yang dari pesisir, ya, Cirebon, Kuningan, dan lain sebagainya. Ya. Ada juga yang mereka dari Garut, Tasik, Cianjur, tapi kemudian ada Jawa Timur, ada yang Jawa Timur itu Surabaya. Kalau kita baca bagaimana kitab ataupun buku Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun, beliau menjelaskan ya, bagaimana letak geografis itu mempengaruhi kepada karakter orang yang tinggal di sana. Bukan itu saja. Beliau juga menjelaskan tentang bagaimanakah asupan makanan ini berpengaruh kepada perilaku dan attitude daripada orang. Berpengaruh. Ya. Makanya gak usah jauh. Kalau kemudian yang hadir di sini berangkat haji atau umroh, itu bisa dirasakan perbedaannya antara masyarakat yang ada di Madinah dengan masyarakat yang ada di Mekah. Madinah, kotanya ini lebih tinggi, di dataran tinggi. Bagaimana lebih sejuk, ya? Bagaimana banyak kebun kurma, lebih hijau. Sedangkan Mekah, itu banyak diapit oleh gunung-gunung batu, panas, terik. Ya. Nah ini ternyata karakter masyarakat yang tinggal di Madinah dengan karakter masyarakat yang berasal dari Mekah berbeda. Contoh yang sangat sederhana adalah kalau kemudian kita umroh atau haji, atau kita lihat misalnya ibu-ibu lagi nawar, itu ibu-ibu kita kan kalau nawar itu mirip kayak nawar di Tanah Abang. Jadi dikasih harga sekian, nawarnya separuh harga, bahkan lebih dari separuh harga. Itu kalau pedagang-pedagang di Mekah, itu udah langsung diusir. Ruh. Jadi kalau misalnya dikatakan 100 real, ibu-ibu kita kadang suka nawar 40 real deh. Itu kalau pedagang di Mekah itu udah langsung, udah jalan. Artinya mereka kesel ditawarnya kok keterlaluan. Tapi kalau nawar di Madinah, ya, nawarnya keterlaluan, tapi pedagang-pedagang di Madinah cuma ngelus-ngelus dada. Lah. Ya gitu ya. Cuma kayaknya ini ya. Jadi cuma ngelus-ngelus dada doang. Ya. Nggak dikasih, tapi nggak diusir. Nah ini dia. Nah itu bisa kita dapatkan bagaimana dalam kitab Muqaddimah Ibnu Khaldun. Termasuk beliau juga kemudian berbicara bagaimana makanan apabila berada di daerah yang panas itu sangat-sangat cepat untuk busuk. Jadi pembusukan. Tapi kalau kemudian makanan berada di daerah yang dingin, bagaimana kemudian bisa lebih bertahan? Ini dalam Muqaddimah Ibnu Khaldun, cantik sekali. Ya, ini merupakan dasar dari ilmu sosiologi, dasar dari ilmu historiografi, dasar daripada ilmu ekonomi. Yang berikutnya adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi adalah orang yang menemukan sistem penomoran 1 sampai 10. Ini sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Dari sini kemudian ada konsep al-jabar, ada konsep algoritma. Jadi hadirin khotimah rahimakumullah, ini merupakan sumbangan yang luar biasa dari Al-Khwarizmi tentang masalah matematika, angka-angka ini. Bagaimana sumbangan beliau tentang ilmu algoritma. Jadi kita tahu ini dan itu. Subhanallah. Ini sangat penting. Bagaimana nanti ketika misalkan saya sempat ke Seattle. Di sana ada pabrik Boeing, ya, pabrik pesawat Boeing. Bagaimana dengan ilmu civil engineering? Ya, itu bisa ngukur. Ya. Bagaimana dengan berat pesawat yang sekian kilo, itu kemudian bisa melayang dan bisa terbang di langit. Ya. Belum kemudian jumlah penumpangnya, belum kemudian kargonya, artinya barang-barang bagasinya. Ini dengan ilmu matematika yang disumbangkan oleh Imam Al-Khwarizmi. Hadirin khotimah rahimakumullah. Begitu juga dengan beliau bukan cuma ahli matematika, tapi ahli astronomi, ahli astrologi, ahli geografi, subhanallah. Bagaimana beliau melihat, ya, dan lain sebagainya. Yang berikutnya hadirin khotimah rahimakumullah adalah Jabir bin Hayyan. Ya. Kalau ini ahli kimia,
Ya. Beliau punya kitab judulnya memang Al-Kimia, kitab As-Sab'in, kitab Ar-Rahmah. Ini merupakan kitab ataupun buku-buku tentang bagaimanakah kimia. Luar biasa. Ya. Beliau orang yang pertama mengidentifikasi zat yang bisa melarutkan emas. Ya. Masya Allah. Beliau yang menemukan asam sulfat, klorida, nitrat. Subhanallah. Zaman dulu bisa kita bayangkan. Jabir bin Hayyan, ya, ulama yang pertama kali menemukan tentang hal ini. Yang berikutnya hadirin khotaliman rahimakumullah adalah Imam Ibnu Nafis. Imam Ibnu Nafis, ya, bagaimana beliau juga hampir sama dengan Imam Ibnu Sina. Beliau memberikan kontribusi dalam bidang medis. Ya. Beliau ilmuwan pertama yang mengungkapkan teori pembuluh darah kapiler. Ini tentunya para dokter yang lebih ngerti nih. Ya. Bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah dengan akurat dia dapat mendeskripsikan peredaran darah dalam tubuh. Makanya dikatakan bahwa beliau sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Imam Ibnu Nafis. Ya. Yang berikutnya Imam Ibnul Haytham. Imam Ibnul Haytham juga sama. Ya, bagaimana beliau ahli dalam bidang matematika seperti Al-Khwarizmi. Ya. Tapi yang lebih menarik adalah bahwa beliau itu adalah pendiri optik pertama, optik modern. Nah, ini subhanallah. Jadi dengan kepakaran beliau dalam bidang matematika, penelitian beliau dalam konsep cahaya, ini yang membuat beliau kemudian membuat optik modern. Subhanallah. Hadirin khotaliman rahimakumullah. Ya. Yang berikutnya adalah Az-Zahrawi. Imam Az-Zahrawi ini ya, sama seperti Imam Ibnu Sina, sama seperti juga tadi Jabir bin Hayyan, tapi Imam Az-Zahrawi ini lebih khusus lagi. Bagaimana beliau penemu konsep operasi modern. Kalau tadi pembuluh darah kapiler yang ditemukan oleh, nah ini hadirin khotaliman rahimakumullah, dia menemukan konsep operasi modern. Subhanallah. Dan penemuan ini sangat berguna sampai sekarang. Ya. Membantu proses persalinan buat dokter-dokter obgyn. Ya. Kitab beliau yang terkenal adalah At-Tasrif. Ini merupakan kumpulan dari praktek kedokteran yang terdiri dari 30 jilid. Ya. Saya suka ngisi para residen, para dokter-dokter yang lagi ngambil spesialis. Bagaimana kalau pagi itu kan laporan, ini kurang lebih itu didokumentasi itu. Ya. Bagaimana yang dilakukan oleh beliau praktek-praktek kedokteran itu, dan itu ada 30 jilid. Ini Imam Az-Zahrawi. Hadir-hadir para perindu surga Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau ceritakan lagi akan banyak sekali ulama-ulama daripada ilmuwan-ilmuwan muslim yang mampu untuk memberikan sumbangan kepada peradaban. Dan inilah yang membuat kita bangga. Mereka bukan cuma sekedar ilmuwan, tapi mereka juga adalah orang-orang soleh. Ya. Mereka adalah orang-orang yang taat pada Allah, orang-orang yang soleh. Bagaimana ibadah mereka, bagaimana baca Quran mereka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan kepada mereka. Bagaimanakah cara berfikirnya? Ada Imam Al-Biruni. Kalau ini beliau adalah bagaimana ahli dalam bidang farmasi. Hadirin khotaliman rahimakumullah, kembali saya katakan Islam mendorong kita untuk menggunakan akal. Islam mengajak kita bagaimana untuk memperhatikan di sekitar kita. Langit, bumi, lautan, daratan, matahari, rembulan, bintang-bintang, dan lain sebagainya. Dan ini mendoktrin kita untuk kemudian maju. Mendukung kita untuk kemudian unggul, berprestasi. Dan tadi saya katakan, ingat, yang membedakan kita dengan non-muslim adalah bagaimana kita menjadikan ini semuanya. Melakukan penelitian, melakukan research, ya. Bagaimana kita mengungkap ilmu pengetahuan dalam rangka ibadah dan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin khotaliman rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita, ya. Tepat jam 5 seperti yang diamanahkan. Saya kira saya cukupkan demikian dan saya kembalikan kepada MC. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz Agus Setiawan atas ilmu yang sangat menambah wawasan, dan semoga dari ilmu ini kita semua dapat menguatkan iman kita yang bagi yang mendengarkan.
Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom dengan format nama underscore pertanyaan. Atau mungkin apabila peserta ingin langsung bertanya, bisa segera raise hand dan unmute. Dan untuk sekarang sepertinya belum ada pertanyaan yang masuk ya Ustaz. Bagi peserta, kembali diingatkan bila ingin bertanya, bisa bertanya di kolom chat atau segera raise hand. Baik, mungkin ini ada pertanyaan yang masuk melalui chat personal. Mungkin bisa diketik saja untuk pertanyaannya. Ya, dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih banyak atas pemaparannya. Saya izin bertanya, mengapa umat Islam saat ini terlihat mundur dan tidak berdaya? Apakah penyebabnya dari kemunduran Islam? Terima kasih Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Hadirin khotal iman rahimakumullah. Ya, menarik sekali pertanyaannya dan menjadi introspeksi buat kita. Ya. Ada sudah banyak buku-buku yang ditulis tentang asbabud dha'f. Apa sebab-sebab kemunduran daripada kaum muslimin. Bahkan Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadawi, seorang ulama terkenal dari India, beliau menulis sebuah buku yang berjudul Madza khasiral alam bin hitatil muslimin, apa yang diderita oleh dunia dengan kemunduran Islam. Ya. Dari sekian yang disampaikan adalah intinya kemunduran Islam ini ketika kaum muslimin tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya. Ya. Tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai rujukannya, maka akan berdampak kepada beberapa hal. Yang pertama dampaknya adalah dia jadi tidak bangga dengan Islamnya. Jadi justru minder. Ya. Dia merasa bahwa kalau saya ngaku sebagai seorang Muslim, kayaknya kampungan. Kalau saya ngaku sebagai Muslim, kayaknya apa gitu. Jadi nggak bangga dengan keislaman. Ya. Yang kedua, karena jauh dari Al-Quran, maka petunjuk-petunjuk Al-Quran tidak dapat dia ambil. Ya. Coba tadi saya katakan, kalau para ilmuwan-ilmuwan terdahulu, justru mereka yang jadi sumbernya itu adalah Al-Quran. Sumber untuk meneliti, sumber untuk akhlak. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan begini, dia coba teliti. Ya. Nah sekarang itu kaum muslimin semakin jauh daripada Al-Quran. Makanya tadi dampaknya adalah tidak bangga, tidak ada rasa percaya diri dengan Islam, bahkan minder dengan Islam, dan ini berbahaya sekali. Yang kedua, jadi kita jauh dari petunjuk Islam. Ya. Coba kalau kita kemudian bersumber kepada Al-Quran, hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran justru sekarang semakin terbukti kebenarannya. Ya. Coba hadirin bisa buka ataupun miliki buku sudah diterjemahkan tentang kemukjizatan Al-Quran dalam bidang ilmiah. Kemukjizatan dalam ilmu apa, kemukjizatan Al-Quran dalam ilmu apa. Ya. Nah, yang ketiga, ketika kemudian kaum muslimin jauh dari Al-Quran, maka tidak ada bimbingan rohani. Ya. Jadi yang mereka pahami dari sebuah peradaban adalah cuma materi. Bagaimana membangun bangunan yang bertingkat, bagaimana ketersediaan uang kas negara, itu saja. Mereka lupa bahwa ada yang sangat penting yang diinginkan Islam. Yang tadi saya katakan, heavenly value. Bagaimana nilai-nilai surgawi yang mestinya ada. Bagaimana tingkat ibadah kepada Allah, bagaimana baik kepada sesama, dan lain sebagainya. Jadi di antara penyebabnya adalah ketika kita kaum muslimin
jauh daripada Al-Quran itu sendiri. Wallahu a'lam. Ya, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah. Ya, Assalamualaikum Ustadz, terima kasih atas pemaparannya. Izin bertanya, sebagai pemuda, kami banyak semangat dan ide-ide. Tapi kuliah, terutama di Fakultas Kedokteran ini sangat menyita waktu dan sulit bagi kami untuk izin kegiatan akademik. Bagaimana sikap yang sebaiknya diambil ya Ustadz? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Ya. Yang pertama yang perlu saya sarankan adalah bahwa ya, buat skala prioritas. Buat skala prioritas. Tentunya ketika kita kuliah, yang menjadi prioritas kita adalah kuliah. Ya. Jadi itu yang diprioritaskan. Tapi di luar dari kuliah tersebut, maka berbagai macam ide, berbagai macam keinginan kita buat prioritasnya. Mana yang prioritas buat kita? Ya. Yang kedua, selain buat prioritas adalah ya, buat kegiatan yang dia efektif buat kita. Jadi kegiatan yang karena kan tadi ya kita di saat sibuk ya dengan perkuliahan kita pengen dan ada banyak ide-ide tapi bikin yang efektif. Ya. Artinya apa? Singkat tapi kita dapatnya banyak gitu. Ibaratnya kita kalau ngupas buah itu nggak ada waktu. Tapi sekarang kita tinggal minum jusnya, gitu ya. Kita kalau misalnya ngupas jeruk, aduh nggak ada waktu nih. Ya udah tapi kita tetap harus sehat. Apa yang kita lakukan? Ya beli jus, gitu ya. Beli jus. Nah itu jadi. Yang ketiga variasikan, karena tetap yang namanya manusia ada jenuhnya, yang namanya manusia ada ingin istirahatnya. Buat variasi. Ya. Sekarang misalnya kismis kajian Islam sore misalnya berkaitan dengan keilmuan dan lain sebagainya, kita perlu variasikan dengan kegiatan lain, ya, misalkan olahraga, misalkan field trip, misalkan berjumpa dengan anak-anak yatim, jadi lembut kita, ya. Oh misalkan baksos, ya, aksi-aksi yang simpatik. Kalau di Australia, ya ini khususnya di Australia, cerita pengalaman, Ustadz ada program itu bagaimana anak-anak muda itu kalau malam itu kita kumpulkan dan kita bergerak. Bergerak kemana? Bergerak ke restoran-restoran, tentunya yang restoran yang ini, dan kita mintakan sisa makanan mereka yang nggak terjual. Karena di sana itu, makanan nggak boleh dihangatkan buat besok, nggak boleh. Jadi langsung harus dibuang. Nah, itu kita bikin action. Bagaimana pemuda-pemuda masjid, kita bawa mobil, kita datang ke restoran-restoran itu, dan kita minta kesediaan mereka untuk diberikan ke kita. Nah itu ditaruh di cup, orang sana bilang cup, kalau kita kayak styrofoam dan gitu ya. Dan kemudian dari situ kemana? Kita bagikan kepada homeless. Mereka yang nggak punya tempat tinggal, yang ada di pinggir. Action ini ternyata membuat pemerintah ataupun warga Australia itu kagum. Ya, jadi itu yang saya maksud dengan variasi. Ya. Bagaimana aksi bersih-bersih. Ya, pemuda masjid itu hari Ahad pagi, habis sholat subuh, kajian, mereka keluar dan mereka bawa bawa plastik sampah dan mereka menggunakan rompi, ya, misalnya youth atau Muslim generation dan lain sebagainya. Itu mereka ngambilin sampah, aksi simpatik seperti ini. Ya. Kalau antum mungkin baksos, ya. Kalau antum mungkin bantu mereka yang terkena banjir, bantu mereka yang terkena longsor, gak usah jauh-jauh di Bogor, ya kan, masya Allah kasihan sekali, ya. Bagaimana mereka kehilangan tempat tinggal, ya. Bagaimana antum bisa kasih trauma healing kepada mereka, anak-anak yang kalau balik lagi ke rumahnya itu takut karena ambles. Nah ini jadi yang pertama buat prioritas, yang ketiga efektifkan kegiatan itu, dan yang ketiga adalah buat variasi sehingga kemudian kita tidak jenuh dengan aktivitas kita. Demikian wallahu a'lam. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Memang harus ada variasi ya dalam hidup. Selanjutnya ada pertanyaan dari hamba Allah, Ustadz. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai Muslim dapat menjalani kehidupan dengan syariat Islam, sedangkan sistem-sistem banyak dengan ideologi non-Islam, misalkan ekonomi dengan sistem kapitalisme. Apakah asuransi kesehatan syariah yang disahkan MUI lebih baik dari BPJS?
Jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih. Hal yang ingin Pak Ustadz sampaikan di sini adalah sebuah kaidah yang mengatakan mala yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang belum bisa kita capai keseluruhan, maka sebagiannya itu jangan ditinggalkan. Ya, jadi kalau belum bisa secara utuh, ya sebagiannya juga nggak apa-apa. Gitu. Contoh misalkan tadi ditanyakan tentang konsep ekonomi Islam, ya masih konsep kapitalis. Ya kalau kita belum bisa secara utuh, maka yang ada itu perlu kita support. Ya, misalnya bank syariah, misalnya asuransi Islam. Ya. Ustadz, tapi kan mereka masih naruh uangnya itu ya di bank sentral, ya di BI. BI ini kan konvensional. Ya nggak apa-apa, karena memang sistemnya belum sampai ke sana. Dan itu menjadi kewajiban regulasi bahwa setiap bank, baik itu bank Islam maupun konvensional, memang harus menaruh sejumlah dana di bank sentral untuk jaminan kepada nasabah kalau ternyata bank tersebut terjadi pailit dan lain sebagainya. Jadi kalau belum bisa kemudian secara total dia konsep Islam, maka yang sebagian jangan ditinggalkan. Pak Ustadz menjadi Dewan Syariah di Rumah Sakit Yarsi. Ya. Rumah Sakit Yarsi ini rumah sakit yang pertama di Jakarta yang mendapatkan akreditasi syariah. Ya, jadi bukan cuma akad-akadnya. Pak Ustadz ketika masuk ke bidang rumah sakit ini subhanallah. Ya. Ini mohon maaf kalau mungkin juga antum bagaimana obatnya, apakah sudah syariah semua. Nggak usah kita bicara syariah, sudah dapat sertifikasi halal semua belum dari BP POM. Belum kita berbicara tentang misalnya jaminan BPJS dan lain sebagainya. Tapi kita harus bijak bahwa apa yang belum bisa kita raih sepenuhnya, yang sebagian ini ketika menuju kepada kebaikan-kebaikan tersebut, jangan ditinggalkan. BPJS sejak awal. Ya. Kalau misalnya hamba Allah yang bertanya ini lihat di media sosial, Ana dengan Dr. Oni Sahroni, anggota DSN MUI, sudah mengatakan bahwa ya, BPJS ini memang tidak syariah. Ya, tidak syariah. Bukan belum lagi, tidak syariah. Tapi ya, baru BPJS yang bisa memberikan asuransi rawat jalan kepada masyarakat. Biasanya asuransi yang lain itu rawat inap. Tapi yang banyak diperlukan oleh masyarakat itu adalah rawat jalan. Makanya waktu itu kami malah membuat statement bahwa ini bergulir, tapi pemerintah juga memberikan suatu hak kepada kita dengan adanya BPJS Syariah. Itu yang kita sayangkan sampai sekarang masih belum ada. Ya. Waktu itu kita memberikan tenggang waktu, oke, pertama berdiri ini BPJS. Tapi kita mengharapkan 2 tahun, 3 tahun itu kemudian sudah ada BPJS Syariah. Tapi ya, sekali lagi bahwa BPJS ini membantu kepada masyarakat untuk rawat jalan. Dan ini yang banyak diperlukan. Asuransi kesehatan sebelumnya itu rata-rata ada rawat inap. Dan yang banyak diperlukan oleh masyarakat adalah rawat jalan. Sehingga kami memahami bahwa ini merupakan hal yang doruroh atau masyakoh. Hal yang memang sangat-sangat penting dan diperlukan oleh masyarakat. Dan kaidah dikatakan al-masyaqqatu tajlibut taisir, kondisi yang mendesak, kondisi yang sulit membuat sesuatu yang terlarang jadi dibolehkan. Makanya karena ini adalah kondisional, kita waktu itu menyarankan agar segera ada BPJS Syariah. Ya. Walaupun sampai sekarang belum ada, tapi kita masih berharap mudah-mudahan nanti ada government will, ada keinginan kuat dari pemerintah untuk mengadakan yang namanya BPJS Syariah. Jadi itu, ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Apa yang belum bisa kita raih secara keseluruhan, sebagiannya jangan kita tinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Ya, kalau Ustaz, mungkin ini ada pertanyaan lagi Ustaz dari hamba Allah. Dari sudut pandang seorang muslimah, apakah seorang muslimah berpengaruh terhadap kemajuan peradaban? Karena pada masa keemasan umat Islam yang kita kenal kebanyakan ilmuwan muslim saja Ustaz. Atau mungkin saya yang kurang tahu mengenai ilmuwan Islam lain. Syukron, jazakallah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Ukhti fillah. Banyak sumbangan dari para muslimah. Banyak sumbangan. Ya. Satu fakta saja yang ingin Anda sampaikan.
Ukhti tahu nggak berapa jumlah sahabat yang dijanjikan surga? Yang selama ini kita dengar, yang selama ini mungkin pernah sayup-sayup kita dengar, sahabat yang dijanjikan surga itu 10. Saya katakan bukan. Ya. Yang dikatakan 10 ini adalah sahabat yang dijanjikan surga dalam satu statement. Jadi Nabi pernah bersabda dalam satu statement, memang disebutkan 10 ini. Tapi jumlahnya setelah dikumpulkan, itu ada 38 sahabat. Ada berapa? 38. Dan dari 38 sahabat ini, 7 diantaranya itu adalah sahabat wanita. Dari 38, 7 diantaranya gimana? Sahabat wanita. Jadi subhanallah. Ya. Dari awal, ya, itu peran muslimah itu sangat besar. Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Orang nomor 2 yang banyak meriwayatkan hadis. Ya. Belum lagi kemudian yang lain-lainnya. Jadi banyak juga ilmuwan-ilmuwan dari kalangan wanita, ya, seperti misalnya Nafisah. Nafisah ini guru para ilmuwan. Beliau hidup di Mesir. Ya. Makamnya ada di dekat samping daripada Universitas Al-Azhar. Ya. Sayyidah Nafisah. Ya. Ini seorang ilmuwan muslim dari kalangan wanita. Ya. Suami beliau nggak begitu terkenal, tapi suaminya support kepada sang istri. Nah ini, jadi kembali bahwa peranan muslimah juga sangat-sangat besar, baik dari zaman Nabi SAW maupun sampai zaman ilmuwan. Ya. Nah, cuma karena memang ya, saya kira ini perlu sesi khusus untuk menonjolkan bagaimanakah muslimah-muslimah dan sepak terjangnya dalam kancah keilmuan. Saya kira demikian. Wallahu a'lam. Baik, makasih banyak Ustadz atas jawabannya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu kami mohon maaf tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk. Bagi peserta yang pertanyaannya masih berhubungan dengan materi kajian selanjutnya dan masih belum terjawab, dapat ditanyakan kembali di kajian selanjutnya. Terima kasih banyak kepada Ustadz Agus Setiawan atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan mencerahkan kita sebagai muslim untuk dapat mengatur kehidupan kita sesuai dengan aturan syariat. Baik, mungkin sekarang kita lanjutkan ke penyerahan sertifikat dari tim publikasi. Mungkin bisa bantu share screen. Ya, saya bantu share screen. Baik, saya akan memberikan aba-aba. Saya izin dokumentasi ya, Ustadz. Ya, 3, 2, 1. Baik, alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ustadz Agus Setiawan. Apabila Ustadz sudah meninggalkan Zoom karena ada kegiatan lain, dipersilakan. Baik, saya pamit semuanya. Terima kasih. Syukran. Selamat. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ustadz. Terima kasih Ya. Ustaz. Kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link evaluasi yang tertera di layar tiny.cc/evaluasi kismis. Dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kajian hari ini. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik pada kata maupun perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai bertemu pada kajian selanjutnya yang kemungkinan pada bulan depan.